warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Aziza, NIM 18070260067 dari kelas Gizi 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pangan. Nah, teknologi pangan itu apa sih? Teknologi pangan itu adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan makanan, khususnya bahan makanan pasca panen, menggunakan metode yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan memberikan manfaat yang seoptimal mungkin bagi pangan tersebut. Nah, di Indonesia itu kan masih banyak sekali penduduk yang mengalami defisiensi atau kekurangan zat gizi, terutama zat gizi mikro. Nah, upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi tersebut yaitu salah satunya dengan cara fortifikasi bahan makanan. Menurut WHO, fortifikasi pangan yaitu suatu upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien penting, bisa berupa vitamin maupun mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dan pasokan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dan memiliki risiko yang minimal untuk kesehatan. Nah, fortifikasi makanan tersebut sangat efektif dilakukan untuk menanggulangi kekurangan zat gizi penduduk dengan menggunakan makanan yang sangat umum dikonsumsi dan strategi perbaikan gizi. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari fortifikasi makanan, kita juga perlu mengetahui tujuan dari fortifikasi makanan tersebut. Apa sih tujuan dari fortifikasi makanan atau fortifikasi pangan itu? Nah, fortifikasi pangan itu memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu untuk mencegah defisiensi zat gizi. Yang kedua itu untuk mengembalikan zat yang hilang dalam makanan selama pemrosesan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas gizi produk makanan olahan. Dan yang terakhir, untuk menjamin kesetaraan nutrisi produk makanan olahan sebagai pengganti makanan lain. Contoh, margarin yang diperkaya sebagai pengganti dari mentega. Nah, makanan yang akan difortifikasi itu juga memiliki beberapa syarat. Jadi tidak sembarang makanan dapat difortifikasi. Syaratnya itu ada 7. Yang pertama, makanan itu sangat umum dikonsumsi oleh populasi target. Jadi misal kita akan mengadakan fortifikasi makanan pada penduduk Jawa Tengah misal. Jawa Tengah kan makanan pokok atau makanan yang sangat umum dikonsumsi adalah nasi. Misal penduduk Jawa Tengah itu rata-rata mengalami kekurangan zat gizi mikro, misal zat besi. Jadi pemerintah akan mengadakan fortifikasi zat besi ke dalam beras. Nah, di situ dapat menanggulangi resiko anemia pada penduduk Jawa Tengah. Syarat yang kedua yaitu memiliki stabilitas yang baik dalam penyimpanan. Syarat yang ketiga yaitu biaya yang relatif rendah. Syarat yang keempat, diproses secara terpusat dan memiliki sertifikasi yang minimal. Lalu syarat yang kelima adalah tidak memiliki interaksi antara benteng dan kendaraan. Jadi tidak ada fungsi yang bertentangan antara makanan yang akan difortifikasi dengan pemfortifikasi atau zat gizi yang akan difortifikasi. Lalu syarat yang keenam adalah ketersediaannya tidak bergantung pada status ekonomi. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin dapat menjangkau makanan tersebut. Lalu syarat yang terakhir adalah dikaitkan dengan asupan energi. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui definisi, tujuan, dan syarat makanan yang akan difortifikasi, poin terakhir yang harus kita ketahui yaitu jenis dari fortifikasi. Nah, jenis dari fortifikasi itu ada 3, yaitu fortifikasi sukarela, fortifikasi wajib, dan fortifikasi khusus. Untuk yang pertama, fortifikasi sukarela. Fortifikasi sukarela itu merupakan inisiatif produksi oleh produsen, jadi yang melakukan bukan pemerintah. Lalu komoditi dan fortifikan itu ditentukan oleh produsen. Sasarannya pun masyarakat yang mampu membeli produk tersebut. Nah, fortifikasi sukarela ini dilakukan atas prakarsa pengusaha produsen
untuk meningkatkan nilai mutu atau nilai tambahan produknya sehingga dapat menarik banyak konsumen. Dasar pertimbangan fortifikasi sukarela ini lebih banyak mengacu ke bisnis dan komersial daripada gizi dan kesehatan, meskipun di dalamnya lebih ditonjolkan segi kesehatannya. Contoh dari fortifikasi sukarela itu seperti kecap ikan dan kecap kedelai dengan zat besi, lalu ada gula dengan vitamin A, dan beras dengan zat besi. Jenis fortifikasi yang kedua adalah fortifikasi wajib. Nah, fortifikasi wajib ini adalah fortifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah gizi mikro pada masyarakat tertentu, terutama orang miskin. Jadi sasaran dari fortifikasi wajib ini adalah masyarakat miskin meskipun masyarakat lain juga tercakup. Nah, fortifikasi wajib ini diharuskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, fortifikasi wajib lebih banyak menjadi perhatian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan komoditinya itu terbatas karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, untuk syarat-syarat komoditi pangan sudah saya jelaskan pada poin syarat makanan yang harus difortifikasi. Untuk contoh fortifikasi wajib di Indonesia itu seperti garam yang beriodium, tepung terigu dengan zat besi, vitamin A, dan lain-lain. Untuk jenis fortifikasi yang terakhir adalah fortifikasi khusus. Fortifikasi khusus sebenarnya sama seperti fortifikasi wajib, hanya saja sasarannya yang berbeda. Pada fortifikasi khusus, lebih memfokuskan sasarannya kepada anak-anak, balita, dan anak sekolah. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang teknologi pangan, khususnya fortifikasi pangan. Semoga Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.